Hello everyone, kembali lagi ke channel YouTube aku. Ada pembahasan baru nih, disimak ya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas pembahasan baru yaitu tentang sistem persamaan linear. Masih terbayangkan sistem persamaan linear itu apa? Bentuknya itu kayak gimana? Nah, kalau misalkan teman-teman lupa, nanti lihat pembahasannya aja di blog aku ya. Sekarang aku langsung ke metode solusi untuk penyelesaian sistem linear ini. Itu aku akan membahas metode Kramer dan Gauss-Jordan. Apa sih kedua ini itu? Nah, yang pertama itu ada metode Kramer. Yaitu andaikan AX sama dengan B adalah sistem persamaan linear dengan N persamaan linear dan N variabel yang tidak diketahui. Nah, nanti bentuknya cara penyelesaian sistem persamaan linear itu kita matrikskan seperti ini. Nah, untuk mencari persamaan 1, 2, dan 3 itu kita membagi determinan 1 dibagi determinan. Nah, gini nih, di mana determinan I sama dengan determinan AI, determinan matriks berordo n kali n yang diperoleh dari A dengan cara mengganti kolom I dengan koefisien matriks B. Jadi nanti A1, A2, A1, A31 ini ganti sama matriks B ini. Oke, lanjut ke pembahasan soalnya aja. Aku punya soal persamaan linearnya itu ini. 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 12, x1 ditambah 2x2 dikurang x3 sama dengan 3, dan 3x1 dikurang x2 ditambah x3 sama dengan 11. Nah, kita ubah ke bentuk umumnya yang tadi di penjelasan sebelumnya. Ini X1-nya 2, X2-nya 1, karena nggak ada itu bukan berarti 0 ya, tapi 1. Ini juga 1, menghasilkan 12. Lanjut ke yang kedua itu ini 1, ini 2, nah ini minnya tetap di bawah, menghasilkan persamaan itu 3. Ini 3, min 1. Nah, ini aku salah tulis, aku malah nulis 3 padahal itu 1 ya guys. Hasilnya ini 11. Nah, kita cari dulu nih, determinan dari ini tuh berapa. Nah, aku pakai metode Sarus, karena ini order 3 kali 3. Masih ingat kan metode Sarus tuh yang kayak gimana, yang perkalian silang ini, kayak gini, terus dikurang sama yang ini. Misalkan min 9, nah ini nih, diubah dengan kolom B. 12, 3, 11. Karena di 1 berarti yang diubah tuh yang ini. Nah, ini pakai Sarus juga menghasilkan min 27. Nah, yang determinan kedua ini diubahnya yang kolom kedua. Ini aku ngitung determinannya juga pakai Sarus menghasilkan min 18. Yang D3-nya ini yang diganti itu kolom ketiga. Cara mencari determinannya juga tetap pakai Sarus menghasilkan min 36. Lalu kita cari nih nilai X1, X2, dan X3. Caranya tuh D1 per D. Kayak tadi penjelasan berikutnya. Berikutnya sebelumnya. Ini. Kita masukin deh nilainya. D1 itu min 27 dibagi D-nya itu min 9, jadinya 3. X2-nya itu D2 per D, yaitu min 18. Dibagi min 9 itu 2, D3-nya itu min 36, dibagi min 9 sama dengan 4. Temu deh hasilnya. Nah, yang selanjutnya itu metode Gauss-Jordan. Aku juga tetap pakai soal yang ini. Nanti kita buktikan hasilnya sama atau enggak. Seharusnya sih sama ya guys, soalnya itu cuma beda metode. Nah, Gauss-Jordan ini tuh sama aja kayak vlog sebelumnya, yaitu tentang OBE. Bedanya tuh kan kalau OBE itu kita harus nyelesain nyampe matriks identitas tuh. Nah, kalau Gauss-Jordan ini cukup sampai berbentuk matriks segitiga
atas ya, yang O-nya, nolnya ada di bawah. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini dia pembahasan soal dari metode Gauss-Jordan. Aku pakai tetap soal yang sama. Nah, seperti yang aku bilang, ini tuh kayak OBE. Kita harus ngeganti kolom 1 jadi 1, 0, 0. Ini kolom satunya berarti dikali setengah. 2 dikali setengah sama dengan 1. Yang lainnya mengikuti, dikali setengah menghasilkan setengah, setengah, dan 6. Nah, ini 1 berarti terpenuhi. Kita tinggal mengubah yang 1 dan 3 ini ke 0. Nah, yang baris kedua ini ya kan 1. Itu baris kedua dikurang baris 1. 1 dikurang 1, 0 terpenuhi. Lanjut yang lainnya itu mengikuti ini. Nah, menghasilkan 3/2, min 3/2, dan min 3. 3. Ini kita berarti mengalihkan baris 1 dengan min 3 dan ditambah baris ketiga. Jadinya ini jadi min 3 ditambah sama 3 kan 0 terpenuhi, dan yang lainnya mengikuti seperti yang ini. Menghasilkan min 5/2, min setengah, dan min 7. Lanjut ke yang kedua, yaitu kita harus mengubah ini jadi 0, 1, 0. Sorry, yang ini. Karena ini udah dirubah. Nah, kita harus mengganti 3/2 ini supaya jadi 1, yaitu dengan mengalihkan baris kedua ini dengan 2/3. 3/2 dikali 2/3, 1. Terpenuhi deh. Nah, yang lainnya mengikuti, yaitu dengan mengalihkan dengan 2/3, menghasilkan 0, 1, min 1, dan min 2. Nah, selanjutnya kita harus mengubah ini jadi 0 dan 0. Seperti aku bilang, kita tuh kalau misalkan bisa dijadiin segitiga atas, abis itu kita langsung bisa menentukan X1, X2, dan X3-nya kan. Berarti kita mencari yang min 5/2 ini dulu supaya jadi 0. Nah, caranya yaitu dengan mengalihkan baris kedua, patokan yang pertama ini, yang 1 ini, kita kalikan dengan 5/2 dan ditambahkan baris ketiga. Nah, 5/2 ditambah min 5/2 kan hasilnya 0. Terpenuhi dong. Nah, yang lain ini mengikuti ya. Jadi menghasilkan 0, 0, min 3, dan min 12. Nah, ini dia nih segitiga atas namanya. Habis itu kita substitusi balik, yaitu dengan ini kan 1 nih, berarti nilainya X1-nya ini setengah X2, setengah X3 sama dengan 6. Ini nggak ada X1-nya, langsung ke X2, yaitu X2, ini min X3, dan min 2. Ini X1 dan X2-nya yang tidak ada, langsung ke X3, yaitu min 3 X3 sama dengan min 12. Nah, X3-nya ini langsung kita bisa hitung pindah ruas, jadi bagi min 12 dibagi 3, itu 4. Terus kita tuh ngitungnya, karena substitusi balik, karena kita tuh ngitungnya dari bawah ke atas. Lanjut, karena X3-nya udah dapet, kita ngitungin ini nih. Nah, X3-nya dimasukin, jadinya X2 ditambah min 1. 4-4-nya dari sini, sama dengan min 2. Ini hasilnya min 4, ini pindah ruas, jadinya min 2. Dibagi, salah. Pindah ruas kan ini menjadi positif 4-nya, jadinya X2 sama dengan min 2 ditambah 4. Jadinya X2-nya sama dengan 2. Nah, kita mencari X1-nya. X3 dan X2-nya sudah dapat. Nanti kita tinggal masukin aja deh. Jadi X2-nya 2, X3-nya 4. Nah, ini kalau kita hitung kan ini dicoret nih, 2 bagi 2. Sama dengan hasilnya 1. Coret, hasilnya 1. Ini coret, hasilnya 2. Oke, lanjut. 1 tambah 2 sama dengan 6.
Ditambah sila 3, pindah ruas, jadinya 6 kurang 3. Nah, X1-nya sama dengan 3. Nah, sampai sini saja tuh udah boleh, udah ketemu juga. Nah, selanjutnya nih, ini namanya Gauss-Jordan tereduksi. Jadi kita harus mengubahnya jadi identitas nih, kayak gini. Nah, selanjutnya kita merubah setengah ini biar jadi 0, yaitu dengan mengalihkan baris kedua dengan min setengah, lalu ditambah baris 1. Setengah, min setengah ditambah setengah kan 0. Terpenuhi. Nah, yang lainnya mengikuti ya, dan menghasilkan 1017. Selanjutnya kita mengubah kolom ketiga ini menjadi 001. Berarti min 3-nya dulu ini. Supaya jadi 1 itu dengan mengalihkan baris ketiga dengan min sepertiga. Min 3 dibagi min sepertiga tuh hasilnya 1. Nah, yang lainnya mengikuti dengan mengalihkan min sepertiga menghasilkan 0014. Nah, selanjutnya kita mengubah 2 ini menjadi 0 dan 0, yaitu baris 1 itu dikurang dengan baris ketiga. Jadi 1 dikurang 1 itu 0. Menghasilkan 1003. Nah, yang min satunya itu dengan baris ke-1 ditambah baris kedua. Baris ke-1 ditambah baris ketiga. Sorry, salah aku. Harusnya baris ketiga ditambah kan kita merubah ini ya, berarti baris kedua itu baris ketiga dikurang baris kedua. Baris ketiga ditambah baris kedua, ya. Baris kedua kan min 1. Min 1 ditambah 1. Min 1 ditambah 1 itu kan 0 ya. Itu terpenuhi 0. Min 2 ditambah 4. Ya, benar, berarti baris kedua ini baris kedua ditambah baris ketiga. Hasilnya sama, guys. Tuh. 3, 2, 4. Nah, sama nggak ya sama cara yang sebelumnya hasilnya? Sama, berarti sudah benar. Sekian dari aku. Maaf kalau ada salah penulisan dan penjelasannya kurang maksimal. Nah, untuk yang Ordo 4x4 metode Kramer, aku ada penjelasannya di blog aku, dan untuk sistem persamaan linear juga ada di blog aku. Kalian bisa disimak di sana ya. Oke, terima kasih teman-teman. Don't forget to like and subscribe, guys.